Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan benar, sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah dasar yang kukuh. Mengapa kita perlu membangun hidup Kristen dengan dasar yang kukuh? Firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 4 mengatakan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Lukas 1 ayat 1 hingga 4. Ini merupakan pendahuluan buku Lukas. Nah, siapa Lukas dan apa pengajarannya? Ilustrasi. Tabib Lukas atau Dr. Lukas adalah salah seorang rakan yang menyertai Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Dirinya terbilang intelektual atau pintar pada zamannya. Bahasa Yunani yang digunakannya untuk menulis Injil Lukas mencerminkan nilai intelektualnya itu. Pergaulannya cukup luas sehingga menyentuh kalangan pegawai tinggi kerajaan pada masa itu. Salah satunya ialah orang yang dia sapa sebagai Theophilus yang mulia. Melalui tulisannya dia mewartakan Injil, terutama di kalangan orang atasan atau berpangkat, dengan satu tujuan, menegaskan bahwa iman Kristen itu sungguh benar. Saudara, apa pengajaran atau aplikasi daripada buku Lukas ini? Tanpa kita sadar, setelah sekian lama kita menjadi Kristen, kita boleh saja kehilangan sebab-sebab yang paling mendasar mengapa kita menjadi orang percaya atau orang Kristen. Entah mungkin karena mewarisi kekristenan sejak lahir, atau hanya karena kita dalam kehidupan beragama rutin belaka. Padahal kekristenan yang suam-suam, kukuh, justru patut berwaspada atau kita harus waspada. Karena jika demikian iman kita saudara, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa hidup kekristenan ibarat mendirikan rumah. Jika tidak mahu rumah kita rebah, kita harus membangun rumah kita di atas dasar yang kukuh dan yang kuat. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk membangun hidup sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Tuhan yang mempunyai dasar kebenaran yang kukuh. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena menanamkan dalam diri kami dasar yang kuat sebagai seorang pengikut Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.